Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Yoga Budi Setiawan. Saya mahasiswa Institut Asia Malang di Fakultas Teknik dan Desain di program studi Teknik Informatika dengan NIM 2320100. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang algoritma penjadwalan FIFO. Baik, langsung saya jelaskan. Yang pertama, pengertian FIFO. FIFO adalah singkatan dari first in, first out. Adalah metode manajemen persediaan di mana barang yang pertama kali masuk akan menjadi barang yang pertama kali keluar. Metode ini sering digunakan untuk memastikan bahwa barang yang lebih lemah tidak kadaluarsa atau rusak sebelum terjual. Eh, dalam sistem FIFO ini, setiap kali barang diterima, barang tersebut dicatat dan disimpan ketika ada penjualan atau penggunaan barang. Sistem akan secara otomatis mengeluarkan barang yang paling lama berada di dalam persediaan. Ini memastikan bahwa barang yang lebih tua tidak tertinggal terlalu lama di gudang. Metode ini mendorong pengaturan penyimpanan yang baik, di mana barang-barang yang lebih lama diletakkan di bagian depan dan barang-barang yang baru diterima diletakkan di bagian belakang. Hal ini memudahkan pekerja untuk mengambil barang yang lebih tua terlebih dahulu. Contohnya seperti di Alfa, Indomaret, dan supermarket lainnya. Kan barang yang lama diletakkan di depan dan yang baru di belakang, biar yang lama tersebut diambil dulu oleh customer. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi FIFO. Menghindari penumpukan barang yang terlalu lama di gudang. Hal ini berpengaruh pada pengelolaan persediaan yang efisien. Ini sangat penting untuk menjaga ruang penyimpanan yang optimal dan menghindari biaya tambahan yang terkait dengan penyimpanan barang yang tidak bergerak atau beku. Dengan menghindari penumpukan barang, perusahaan dapat memanfaatkan ruang gudang dengan lebih baik. Ruang yang tidak terpakai dapat digunakan untuk menyimpan barang baru atau untuk keperluan lain, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memastikan bahwa barang yang lebih tua terjual terlebih dahulu, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau kadaluarsa dan kerugian perusahaan ya, tentunya. Dengan menggunakan FIFO, perusahaan memastikan bahwa barang yang lebih tua terjual terlebih dahulu, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau kadaluarsa. Ini sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Dengan menjual barang yang lebih segar dan berkualitas, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau kepuasan pelanggan dan customer. Ya, pelanggan atau customer cenderung lebih memilih produk yang lebih baru dan berkualitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan atau customer. Selanjutnya, membantu dalam pencatatan laporan keuangan yang lebih akurat dan meminimalisir manipulasi data. Dalam laporan keuangan, penting untuk mencatat biaya barang yang terjual dengan akurat. Barang keluar masuk itu sangat penting untuk dicatat ya, di gudang itu seperti itu. Dengan menggunakan FIFO, perusahaan dapat mencatat biaya barang yang lebih lama dengan lebih cepat dan tepat, yang membantu dalam perhitungan laba kotor. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan kelebihan FIFO.
Pertama, mengurangi risiko kerugian dengan menjual barang yang lebih lama terlebih dahulu. Risiko kerugian akibat kadaluarsa atau keusangan dapat diminimalkan. Jadi barang-barang lama itu didahulukan untuk dijual. Jadi makanya yang lama ditaruh di depan dan yang baru di belakang. Jadi habisnya gini, gini, gini. Itu seperti gambarannya seperti itu. Yang kedua, kurasi laporan keuangan. Metode ini menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat karena mencerminkan biaya persediaan berdasarkan harga pembelian awal. Selanjutnya ada sederhana dalam penerapan. Info mudah diterapkan dan dipahami sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan Vivo yaitu yang pertama pajak penghasilan yang lebih tinggi karena laba yang dilaporkan cenderung lebih besar. Yang kedua, kesenjangan antara biaya modal dan laba yang dihasilkan bisa lebih besar dibandingkan dengan metode lain seperti LIFO. Selanjutnya, contoh penerapan Vivo. Saya contohkan di Excel. Untuk studi kasus 1A, Vivo dengan waktu tiba tiba sama seperti ini. Ada nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, waktu tunggu, selesai eksekusi, dan TAT, turn around time. Nama proses A, B, C, D, E dengan waktu tiba 0000. Lama eksekusi ada 5, 2, 6, 8, 3 dengan total 24. Mulai eksekusi ini diambil dari C6. Dari C6. Seperti ini dan enter. Yang kedua dari B6 ini ditambah E6. Nah, enter. Hasilnya 5 dikali 5. Kita tarik seperti ini. Hasilnya keluar 7, 13, 21. Untuk yang waktu tunggu D6 E6 E6 dikurangi C6 sama dengan 0. Dan seperti ini ya. Untuk cara cepat di Excel seperti ini. Untuk rumus-rumusnya. Selanjutnya ada selesai eksekusi. Selesai eksekusi ini dari D6 dikurangi ditambah E6 enter sama dengan 5. D6 E6 kita tarik seperti ini. Hasilnya 7, 13, 21, 24. Selanjutnya ada TAT. Turn around time-nya A dari D6 ditambah B hasil dari waktu tunggu. Enter, hasilnya 5. Kita tarik seperti ini. Ketemu hasilnya 7, 13, 21, 24. Catatan waktu tiba dan nama eksekusi sesuai data asli. Ini asli. Nah, untuk ininya kita tambah dengan rumus sum itu seperti itu. Dari sini
sampai bawah H10, kita tutup kurung, kita keluar hasil 70. 70 kita average H6 sampai H10, kita tutup kurung, kita enter. Set. Jadi rata-rata TA ini diambil total ini dibagi 5 jumlah ininya, jumlah proses dari A sampai E ketemu 5. Jadi 70 ini dibagi 5 dan hasilnya 14. Untuk yang studi kasus 1B, Vivo dengan waktu tiba sama, catatannya lama eksekusi urut dari kecil menuju besar. Jadi B ini 2, yang E 3, yang A 5, yang C 7, yang D 8. Untuk tabel sama seperti yang asli, kita cuma ini bedanya cuma di lama eksekusi urut dari dari kecil ke besar. Total 25. Ini ke 7, sorry. Jadinya ini 6. Nah, totalnya 24. Mulai eksekusi kita ambil K2, K2, sorry. Ambil dari K2, K6, sorry. K6 sama dengan ini dari sini, dari L6 ditambah M6, M6 sini. Kita enter, ketemunya 2, kita tarik sprint. Hasilnya 2, 5, 10, 16. Selanjutnya ada waktu tunggu. Waktu tunggu dari sini dikurangi oh K6. K6 ini berarti D, M6 ini D, dan C ini K. Kita tarik seperti ini. Ketemunya hasilnya 2, 5, 10, 16. Terus selesai eksekusi, ambil sama teman dulu. Lama eksekusi ditambah mulai eksekusi sama dengan 2. Kita tarik, ketemunya 5, 10, 16, 24. Untuk runtime-nya A tambah B, hasilnya 2. Kita tarik, ketemunya 5, 10, 16, 24. Sama seperti ini. Kita sum dari atas, dari 6 sampai 10. Kita antar ketemu 57. 57 kita average. Kita average dari sini sampai sini. Kita tutup kurung dulu.
Kita enter. Ketemu 11,4. Jadi hasilnya 57 dibagi 5 sama dengan 11,4. Selanjutnya ada studi kasus 1C, Vivo dengan waktu tiba sama, dengan catatan lama eksekusi urut dari besar ke kecil. 8, C-nya 6, A-nya 5, E-nya 3, B-nya 2. Mulai eksekusi, kita ambil dari tiba. Selanjutnya, ambil dari lama eksekusi, ditambah mulai eksekusi. Hasilnya 8, kita tarik, ketemu hasilnya 0, 8, 14, 19, 22. Untuk waktu tunggu sama dengan B dikurangi C sama dengan 0. Kita tarik, mudahnya pakai Excel seperti ini ya, teman-teman. Jadi hasilnya ketemu 8, 0, 8, 14, 19, 22. Selanjutnya ada selesai eksekusi, kita dulu bentar. Oke, mulai eksekusi A. A ini ngambil dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Sama dengan 8, kita tarik seperti ini. Ketemu 8, 14, 19, 22, 24. Untuk tron runtime-nya A ditambah B sama dengan 8. Kita tarik, ketemunya 8, 14, 19, 22, 24. Jadi sama seperti selesai eksekusi ini ya. Kita sum dulu. Dari atas, tarik bawah. Kita tutup kurung, kita enter. Ketemu 87. Kita average. Average. Kita tarik dari sini ke bawah. Kita tutup kurung. Hasilnya 17,4. Jadi rata-rata paling kecil yaitu menggunakan studi kasus 1B dengan catatan nama eksekusi urut dari kecil menuju besar. Jadi eh, kecil dulu, baru besar itu lebih cepat, lebih enak. Selanjutnya ada studi kasus 1A Vivo dengan waktu tiba tidak sama. Dengan catatan waktu tiba dan nama eksekusi sesuai data. Yang pertama ada A, waktu tiba 0, nama eksekusinya 5. Untuk B, waktu tibanya 1, lama eksekusinya 2. C, waktu tiba 2, lama eksekusinya 6. D, waktu tiba 2, lama eksekusi 8. E, waktu tibanya 5, lama eksekusinya 3. Dengan total 24. Kita akan mulai eksekusi. Mulai eksekusinya
Ambil dari waktu tiba mulai. Kan? Nah, selanjutnya kita ambil lama eksekusi ini ditambah E6. Ditambah mulai eksekusi. Ketemunya 2, kita tarik seperti ini. Ah, dengan total eksekusi 0, 2, 8, 16, 19. Untuk waktu tunggu D dikurangi C sama dengan 0. Kita tarik. Ketemunya 0, 1, 6, 14, 14. Loh, oh iya. Untuk selesai eksekusi, kita mulai ambil dari mulai eksekusi ini, ditambah, ditambah, sorry, sorry, sorry. Oh, salah, salah. Sorry, sorry, ini ada kesalahan. Untuk selesai eksekusi, kum A ini ngambil dari lama eksekusi, ditambah mulai eksekusi. Sama dengan 5, kita tarik seperti biasa. Ketemu hasilnya 5, 4, 14, 24, 22. Untuk runtime-nya A ditambah B sama dengan 5. Ketemu 5, kita tarik hasilnya 5, 3, 12, 22, 17. Dan kita sum, kita tarik dari atas sampai bawah, kita tutup kurung, ketemu 59. Kita ambil rata-rata, jadi ambil average untuk membagi. Kita tarik dari atas sampai bawah, kita tutup kurung, kita enter, ketemu hasil 11,8. Jadi eh, untuk hasil ini, untuk rata-rata TA ini, itu dari hasil TA ini dibagi 5, 5 itu dari total ini ya, dari total proses. Jadi A sampai E, totalnya 5, kita bagikan di hasil ini. Jadi ketemu 11,8. Selanjutnya ada studi kasus 1B, Vivo dengan waktu tiba tidak sama, dengan catatan lama eksekusi urut dari kecil menuju besar. Untuk B1, untuk E5, untuk A0, untuk C2, untuk D2. Dengan lama eksekusi 2, 3, 5, 6, 8. Mulai eksekusi, ambil dari waktu tiba, dan sini dari ini ditambah di sini namanya 4, soalnya lama eksekusi 3 menit lah, bikin 3 menit. Lanjut kita tarik seperti biasa, ketemu 1, 4, 9, 15, 23. Untuk hasil ini D dikurangi C sama dengan 0, kita tarik hasilnya -1. Bentar, kok -1 ya, sebentar ya. Oh ya, -1, 9, 13, 21.
Hmm, untuk yang selesai eksekusi atau KUM-A sama dengan em, lama eksekusi ditambah mulai eksekusi sama dengan 3 kita tarik seperti biasa ketemu 3 7 14 21 31 untuk rentennya A ditambah B sama dengan 2 kita tarik ketemu 2 2 14 19 29 kita bersam kita tarik atas dari atas ke bawah kurung ntar ketemu 66 kita bagi average kita tarik dari atas ke bawah kita kurung enter ketemu 13,2 jadi 66 dibagi 66 dibagi 5 sama dengan 13,2 selanjutnya ada studi kasus 1T FIFO dengan waktu tiba tidak sama. Dengan catatan nama eksekusi urut dari besar ke kecil. Jadi untuk nama eksekusi. Nama eksekusinya urut dari besar ke kecil. Untuk D-nya 2, D-nya 8, untuk C-nya 2, ininya 6, untuk A-nya 0, ininya 5, untuk E-nya 5, nama eksekusinya 3, untuk B, untuk tipenya 1, nama eksekusinya 2. Ketemu 24 bersama. Kita mulai eksekusi D, jadi ngambil dari waktu tiba, terus eh, ini ditambah dari nama eksekusi ditambah nama eksekusi ditambah mulai sebentar dari mulai eksekusi ya. Ya, hasilnya 8 kita tarik dan ketemunya 2 8 13 16 18 selanjutnya ada waktu tunggu. Waktu tunggu ini kita sama dengan dulu. Ini dengan cara Excel lebih mudah ya teman-teman, sama dengan ini dikurangi C sama dengan 0 kita tarik seperti ini ketemu 0 6 13 11 17 selanjutnya ada selesai eksekusi eksekusi KUM A ini dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi dengan 10 kita tarik ketemu 10 14 18 19 20 untuk DAT-nya turn time-nya A ditambah B enter ketemu 8 kita tarik seperti biasa ketemu 8 12 18 14 19 sama dengan dulu untuk sum kita total dari 8 sampai 19 tutup kurung enter ketemu 71 jatuh kita average dulu dibagi 5 dari 8 sampai 19 tutup kurung kita ketemu 14,2 jadi rata-rata TA lebih baik data asli daripada urut kecil ke besar atau besar ke kecil seperti itu.
Jadi eh, eh, untuk yang tidak sama ini eksekusinya lebih cepat dan lebih singkat data asli daripada yang eh, diurutkan terlebih dahulu. Kalau yang sama ini yang lebih cepat yaitu yang diurutkan dulu dari kecil menuju besar. Jadi seperti itu. Untuk kesimpulan dari Vivo ini, untuk algoritma penjadwalan Vivo, fresh in, fresh out adalah metode di mana proses yang pertama kali masuk akan dilayani pertama. Kelebihannya adalah kesederhanaan dan keadilan, karena semua proses diperlakukan sama berdasarkan urutan kedatangan. Namun, kekurangannya termasuk waktu tunggu yang tinggi dan efisiensi yang buruk, terutama jika proses yang lebih lama menghalangi proses yang lebih pendek. Lebih pendek, Vivo sering digunakan dalam manajemen antrian dan persediaan, tetapi tidak selalu optimal untuk semua jenis bekerja. Terima kasih. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan saya. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.